Kesaksian terdakwa Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada sidang 26 September lalu seolah membuka kotak Pandora para donatur sekaligus penerima aliran uang haram mega korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Dalam sidang, Irwan Hermawan menyebut telah menghimpun dana dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Dana pertama bersumber dari Jamie Suciawan, bos PT Sunshine Exindo, sebesar 37 miliar rupiah pada rentang April 2021 sampai Juli 2022. Penerimaan kedua bersumber dari Steven Setiawan Sutrisna, selaku Direktur PT Waradana Yusa Abadi, rentang periode akhir 2021 sampai dengan pertengahan 2022 senilai 28 miliar rupiah. Selanjutnya dari JIG Nusantara Persada senilai 26 miliar rupiah pada awal dan pertengahan 2022. Dan penerimaan keempat senilai 28 miliar rupiah dari PT Sarana Global Indonesia pada pertengahan 2022. Irwan juga mendapatkan setoran 60 miliar rupiah dari tersangka Muhammad Yus Rizky, Direktur Utama PT Basis Utama Prima pada pertengahan 2022. Sementara PT Aplikanusa Lintas Arta menyetor 7 miliar rupiah pada tahun 2022. Terakhir, Irwan kembali mendapatkan setoran dari Jamie Suciawan sebesar 57 miliar rupiah. Dari 7 sumber penerimaan tersebut, Irwan berhasil mengumpulkan dana hingga 243 miliar rupiah. Seluruh uang yang telah dikumpulkan kemudian didistribusikan kepada sejumlah pihak atas perintah terdakwa Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti. Mulai dari mantan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 10 miliar rupiah, uang senilai 500 juta rupiah, disetor setiap bulannya sebanyak 20 kali. Selanjutnya 1,5 miliar rupiah untuk sumbangan kepada yayasan dan keagamaan atas permintaan dari Johnny G. Plate. Uang senilai 1,8 miliar rupiah untuk rombongan menteri dan Anang Ahmad Latif saat pelesiran ke luar negeri seperti ke Prancis, London, Swiss, dan Amerika Serikat. 2,8 miliar rupiah untuk Elvano Hatorangan, pejabat pembuat komitmen Bakti Kominfo. Anang Ahmad Latif juga sempat meminjam dana tersebut sebanyak 3 miliar rupiah. Selanjutnya 70 miliar rupiah disetorkan kepada seseorang bernama Nistra yang merupakan staf DPR RI Komisi 1. Lalu kepada Sadikin dari Badan Pengurus Keuangan senilai 40 miliar rupiah. Untuk kelompok kerja pengadaan dan penyediaan BTS senilai 500 juta rupiah. 300 juta rupiah untuk Kepala Divisi Lifesmile dan Bahaul Bakti Kominfo Feryandi Mirza. Irwan juga memberikan uang ke Walbertus Natalius Wisang, tenaga ahli Kominfo dengan total 4 miliar rupiah. Dan kepada Jennifer, sekretaris Anang Ahmad Latif senilai 100 juta rupiah. Selanjutnya, sejumlah nama juga disebut telah menerima uang haram tersebut dan berjanji bisa menghentikan pengusutan kasus korupsi megaproyek BTS 4G Bakti Kominfo. Edward Hutahean sebanyak 15 miliar rupiah, Windu Aji 66 miliar rupiah, dan terakhir Dito Aryo Tejo sebesar 27 miliar rupiah. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, saksi sekaligus terdakwa Windy Purnama juga mengkonfirmasi kalau ia diminta mengantarkan uang yang sudah dikumpulkan Irwan dari para rekanan proyek BTS. Siapa Windy? Pak, pada saat itu Pak Anang mengirimkan lewat sinyal itu Pak, itu adalah untuk K1 katanya gitu ya, K1. Apa? K1, K1. K1 itu apa? Ya itu makanya saya tidak tahu Pak. Saya tanya ke Pak Irwan yang mulia. K1 itu apa? Oh katanya Komisi 1 gitu Pak. Apa? Komisi 1. Berapa diserahkan sama dia Pak? Saya menyerahkan 2 kali yang mulia. Berapa? Totalnya 70 M kurang lebih. Selain Komisi 1 DPR RI, Windy Purnama juga mengaku telah memberikan uang pengamanan terkait proyek BTS 4G Bakti Kominfo ke Badan Pemeriksa Keuangan. Uang sebesar 40 miliar rupiah diserahkan Windy kepada seorang bernama Sadikin selaku perwakilan dari BPK. Jadi beberapa yang saya kirim uang itu yang mulia. Saya mendapatkan nomor dari Pak Anang, seseorang atas nama Sadikin. BPK. Saya dengar untuk BPK Pak. BPK apa BPK? BPK yang mulia. BPK. Betul yang mulia. Badan Pemeriksa Keuangan yang mulia. Windy mengaku menyerahkan uang dengan menggunakan koper dalam pecahan mata uang asing kepada Sadikin di parkiran hotel mewah di pusat kota Jakarta. Di mana ketemunya Pak?
Ketemunya di Hotel Grand Hyatt. Grand Hyatt. Betul yang mulia. Grand Hyatt itu di Jalan Sudirman itu ya? Ya, dekat Bundaran Ya. HI. Berapa Pak? 40 M. La Allah. 40 M Betul yang mulia. diserahkan di parkiran. Uang apa itu? Uang rupiah atau uang dolar Amerika, dolar Singapura, atau euro Eropa? Uang asing, Pak. Hah? Uang asing yang mulia. Uang mata uang asing. Uang apa asingnya? Saya lupa detailnya, mungkin gabungan antara dolar dan Singapura dolar. Disebut meminta setoran 500 juta rupiah per bulan dari terdakwa Anang Ahmad Latif, mantan Dirut Bakti. Bagaimana pengakuan mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang kini duduk di kursi pesakitan? Sesaat lagi, tetap di iNews File.